Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan dengan NIM 12040200012 dari kelas KPI 5A. Di sini saya akan menyampaikan tentang peranan administrasi dakwah dalam pengelolaan dakwah. Baik, untuk dari pengertian administrasi dakwah, administrasi didefinisikan sebagai bimbingan kepemimpinan dan pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama. Sedangkan dakwah adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku yang didakwahkan oleh seorang dai. Setiap dai berusaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan agama mereka. Dengan demikian, yang berarti dakwah adalah upaya mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku Islami. Jadi jika digabungkan, administrasi dakwah adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang pada jalan kebaikan yang benar, yakni Islam. Sedangkan tujuan dari administrasi dakwah sebuah pedoman organisasi untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Jadi tujuannya diasumsikan untuk memiliki target-target tertentu dan dalam waktu tertentu. Sedangkan prinsip dari administrasi dakwah tersendiri itu ada prinsip konsolidasi yang terkandung makna bahwa setiap organisasi dakwah harus selalu dalam keadaan mantap dan stabil. Lalu ada prinsip koordinasi. Prinsip ini bahwa organisasi itu harus memperlihatkan kesatuan gerakan dalam suatu komando. Lalu ada prinsip tajdid. Prinsip ini memberikan pesan bahwa organisasi dakwah harus selalu tampil prima dan energik, penuh vitalitas dan inovatif. Lalu ada prinsip pendanaan. Jadi prinsip ini mengingatkan bahwa setiap organisasi dakwah berusaha mendapatkan dukungan dana yang realistik dan diusahakan secara mandiri dan sumber-sumber yang halal. Lalu ada prinsip komunikasi. Kegiatan dakwah itu harus dilaksanakan dengan prinsip menggembirakan dan mudah. Menggembirakan berarti ada nilai yang membawa hati yang menjadi senang dan tenang. Lalu ada pun ruang lingkup dalam administrasi dakwah. Jadi ruang lingkupnya merupakan sarana atau alat pembantu pada aktivitas dakwah itu sendiri. Karena dalam sebuah aktivitas dakwah akan timbul masalah atau problem yang sangat kompleks, yang dalam menangani serta mengantisipasinya diperlukan sebuah strategi yang sistematik. Lalu ada perencanaan pelaksanaan dakwah. Jadi dalam perencanaan pelaksanaan dakwah ada sasaran yang ingin dicapai. Hal ini membantu ketika menentukan program dakwah serta langkah-langkah selanjutnya. Dalam pengkajian ini tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang dapat mempengaruhi dan menentukan sebuah antisipasi dan alternatif yang cocok agar tidak menimbulkan kemandekan atau kevakuman program. Jadi perencanaan ini berorientasi ke depan, bersifatnya dinamis dan fleksibel. Lalu ada langkah-langkah untuk menentukan perencanaan. Yang pertama, mengadakan penelitian masalah, mengumpulkan data, menentukan langkah, dan mencari upaya pemecahan masalah. Lalu di dalam perencanaan ini ada pengorganisasian. Jadi pengorganisasian itu kegiatan penyusunan rencana untuk menciptakan hubungan kerja antar personal dalam suatu kegiatan organisasi. Lalu ada tahap pelaksanaan dakwah itu sendiri. Yang pertama ada pemberian bimbingan.
Pemberian bimbingan ini mencari sumber permasalahan yang utama sehingga permasalahan yang lain saling berkaitan dengan masalah utama tersebut ikut terpecahkan. Lalu ada pengordinasian untuk menghindari adanya tumpang tindih di dalam suatu pekerjaan atau di dalam suatu organisasi itu sendiri. Lalu yang terakhir ada evaluasi terhadap kegiatan dakwah. Evaluasi ini digunakan untuk penilaian komprehensif terhadap keluaran dan dalam suatu proyek. Jadi evaluasi ini dilakukan dapat dengan dua cara, yaitu evaluasi terhadap perencanaan dan evaluasi terhadap program. Jadi evaluasi terhadap perencanaan ini dilakukan dalam rangka mengetahui apakah program yang dilakukan sesuai dengan visi misi serta tujuannya atau tidak. Sedangkan evaluasi program dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.